warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Selalu kita memuji dan memuja Sang Pencipta Allah, baik dalam sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, dalam keadaan senang ataupun sedih, siang ataupun malam. Tidak pernah terlintas dari lisan seorang muslim kecuali Alhamdulillah. Karena dia tahu kalimat ini adalah kalimat penyambung antara dengan Sang Pencipta Allah dan segala kebutuhan dia akan terpenuhi. Juga kita panjatkan salam hormat kita selanjutnya kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan salam hormat kepadanya, dan tentu dengan mengharap atau berharap agar bisa mendapatkan 10 kali tambahan rahmat yang telah dijanjikan. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan masuk masih di bab yang sama dari kitab Riyadhus Shalihin, ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Bab kelima, bab merasa selalu diawasi oleh Allah. Dan kita sudah mempelajari sampai hadis nomor 62 yang berbunyi, Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Dan makna takwa adalah patuh dan tunduk kepada Allah dimanapun berada. Baik lagi sendiri, lagi rame-rame, baik itu di kota ataupun di luar kota, baik itu dalam kondisi sehat ataupun sakit, semuanya selalu bertakwa atau tunduk kepada Allah. Halal dinikmati, haram maka haram, tidak boleh sama sekali dilanggar. Lalu iringkanlah keburukan dengan kebaikan. Artinya kalau masa lalu dikenang dengan perbuatan-perbuatan yang salah, maka sekarang saatnya orang hijrah dan mengganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan juga niscaya amal baik itu akan menghapus segala kesalahan yang lalu, serta bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Makna akhlak yang baik adalah perilaku yang baik dan santun. Dan bukan dinilai dari penampilan seseorang, tapi bagaimana dia bermuamalah. Karena ada orang subhanallah penampilannya luar biasa. Penampilannya kelihatannya orang soleh atau soleha, tapi ternyata akhlaknya sangat buruk. Tidak ada muamalah yang baik. Seperti misalnya saya kemarin sempat ada pengajian di salah satu daerah Jakarta Selatan. Kemudian saya dijemput oleh panitia. Panitianya berkeluh kesah dalam perjalanan itu. Dia mengatakan, Ustaz, saya ketemu sama orang-orang di pengajian, kemudian saya anggap mereka adalah orang-orang saleh. Lalu kemudian terjadilah interaksi antara saya dengan dia, masalah bisnis, masalah penitipan uang dan seterusnya, ternyata berkhianat. Membuat nota palsu lah, berbohong lah. Itu satu contoh. Jadi kadang-kadang bukan penampilan. Ya. Kalau penampilan itu diikuti dengan akhlak yang baik, Masya Allah. Tapi banyak orang tidak. Dia hanya menjual penampilannya untuk menunjukkan kalau dia baik, padahal sebenarnya tidak. Ada seorang wanita di zaman Nabi SAW tidak pernah ketinggalan sholat malam. Tidak pernah meninggalkan puasa sunnah. Selalu rutin Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, tidak pernah putus. Kata para sahabat, ya Rasulullah, di Madinah ada wanita itu. Tapi lisannya tajam sekali. Menyakiti tetangganya, menyakiti semua orang yang ada di sebelahnya. Ghibah, gunjing, ya, fitnah, kasar, menghina orang lain. Kata Nabi SAW, la khaira fiha, hiya finnar. Enggak ada kebaikannya wanita itu. Dan pasti dia masuk neraka. Jadi harus diikuti ilmu yang dipelajari, Bapak Ibu sekalian, diikuti dengan praktek di lapangan. Harus bisa mengubah kita. Karena majelis ilmu seperti ini tujuannya untuk membentuk akhlak yang baik. Bukan hanya teori yang kita ketahui. Tapi ternyata tidak boleh berbohong misalnya. Maka kita tidak bohong. Betul-betul kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun hanya bercanda. Jangan lupa hadis Nabi SAW yang mulia. Kata beliau, saya akan menjadi pemimpin di sebuah kem istana di bagian paling rendah surga. Itu bagi orang yang meninggalkan bohong walaupun bercanda. Dan aku akan menjadi pemimpin di tengah-tengah surga, di kem istana. Aku juga punya istana di sana. Bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Jadi kalau kita sudah sampaikan argumentasi pada orang, ini nggak boleh gini. Oh gini, dibantai, sudah tinggalin aja. Gak usah kita habisin waktu di situ. Kita tinggalkan perdebatan, tidak perlu. Karena orang kalau mau kebenaran dia tidak akan bantah. Oh ya, terima kasih ya sudah diingatkan. Oh betul ya, di buku mana itu? Di hadis mana? Di ayat berapa? Nah itu kita lanjutkan.
Tapi kalau hanya diajak berdebat kosong, nggak usah. Saya sudah bilang kalau diajak bertengkar sama orang, tinggalkan dia ribut sama tembok. Nggak usah dilayani. Dan aku akan jadi pemimpin di tingkat tertinggi surga. Ini puncaknya. Di sana aku punya istana dan akan bersama dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Baik, santun sama orang. Tatapan matanya syahdu, lisannya selalu baik, santun. Tangannya dermawan, ya. Kakinya kalau melangkah ke tempat-tempat yang baik. Ya. Kalaupun dia Allah berikan nikmat melimpah, pakaiannya lebih bagus, kendaraannya lebih bagus, rumahnya lebih bagus, dia makin merendah. Bukan malah menganggap remeh orang lain. Itu akhlak yang mulia. Ya, makanya pernah ditanya kepada Hasan Basri rahimahullah, apa itu tawadhu? Merendah karena Allah. Karena ada hadis yang berbunyi, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah karena Allah, Allah akan tinggikan derajatnya. Baik, apa itu tawadhu? Kata beliau, jangan pernah kau lihat seorang muslim di depanmu kecuali kau sudah meyakinkan dalam dirimu dia lebih baik daripada kamu. Kalau dia lebih tua, katakan, oh ini orang lebih tua, amal solehnya lebih banyak. Kalau dia lebih muda, katakan orang ini lebih muda, berarti dosanya lebih sedikit. Jadi kita selalu merendah. Kita harus seperti padi, makin berisi, makin tunduk. Maksudnya begitu. Ada orang subhanallah tidak, baru pakai sepatu baru saja, sudah ribut semua di keramik. Ya. Jalannya luar biasa sudah berbeda. Ya. Baru pakai tas baru, sudah miring-miring. Ya. Untuk nunjukin orang merek tasnya. Ya. Atau apalah ya. Sengaja mau nunjukin mereknya, biarin aja di luar, nggak apa-apa biar kelihatan. Terus mau diapain mereknya? Bisa dimakan merek itu? Kan enggak. Merendahlah, gitu kan. Kita beli, nikmati. Bukan untuk pamer sama orang. Ya, nikmati dalam Islam boleh. Saya sudah pernah bilang, bahkan ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'ami ala abdi. Allah suka sekali kalau melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Boleh kita pakai baju yang bagus, boleh pakai tas, mobil, rumah, silahkan. Tapi jangan sombong. Jangan masuk ke zona merusak akhlak kita. Makin merendah, gitu. Makin baik. Gitu. Seperti itulah. Itu gambaran hadis terakhir yang kita pelajari. Saya reviewkan saja. Supaya nyambung dengan apa yang kita bahas. Karena memang kita masih dalam satu bab. Hadis kita pada pagi ini insya Allah nomor 63. Hadis ketiga di bab kita ini. Bab selalu merasa diawasi oleh Allah. Bab ketiga ini atau hadis ketiga di nomor 63 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqal, ya gulam, inni uallimuka kalimat, ihfazillaha yahfazuk, ihfazillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف." Ini hadis mulia sekali. Kata Nabi SAW, Ibnu Abbas berkata, radhiyallahu anhuma, pada satu hari saya pernah duduk di belakang Nabi SAW. Dan dimaksud di sini duduk adalah di hewan tunggangan, boncengan. Ya. Dan Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi SAW. Abbas paman Nabi, Abdullah anaknya. Abbas saudara ayah Nabi SAW, Abdullah. Lalu beliau bersabda, wahai anak kecil. Karena waktu itu umurnya sekitar 12 atau 13 tahun, Ibnu Abbas. Sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah. Maksudnya jaga hubunganmu sama Allah. Mana yang dihalalkan kamu nikmati, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang jauhi. Niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatkannya selalu di hadapanmu. Apabila kamu meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Dan apabila kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya umat ini, seandainya mereka bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, pasti mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu melainkan dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersepakat untuk menimpahkan mudarat kepadamu dengan sesuatu, tentu mereka tidak akan dapat menimpahkan mudarat kepadamu melainkan dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah untuk menimpahmu. Pena atau catatan takdir telah diangkat
dan lembaran-lembarannya telah kering. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Seperti biasa, kita akan baca dulu hadis-hadis yang berhubungan dengan nomor yang sama, kemudian kita baru masuk mengambil pelajaran dari hadis itu. Disebutkan dalam riwayat selain Tirmidzi, masih di nomor yang sama 63, ihfadillaha tajidhu amamak, ta'arraf ila Allahi fir rakha'i, ya'rifka fi syiddah, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr wa anna al-faraja ma'al qarb wa anna ma'al usri yusra. Terjemahannya, jagalah Allah, jaga hubunganmu sama Allah, maka engkau akan mendapatkannya. N-nya kata ganti besar berarti Allah. Engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat makmur, maka Dia akan mengenalimu di saat waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang tidak ditulis menimpahmu, ia tidak akan menimpahmu. Dan apa yang menimpahmu, ia tidak akan meleset darimu. Dan ketahuilah bahwa kemenangan itu selalu bersama kesabaran. Jadi kalau mau menang harus sabar. Dan kelonggaran itu bersama kesulitan. Jadi setiap ada kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Tentu hadis ini disebutkan oleh Abdul Ibn Humaid dan juga disebutkan oleh Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam syarah hadis Arba'in Nawawinya di halaman 161. Baik, kita kembali kepada lafaz hadis yang pertama. Pelajaran yang pertama adalah Nabi SAW bertawadhu, merendah. Dan salah satu bentuk merendahnya Nabi SAW adalah beliau berboncengan dengan anak kecil, dan ini sepupunya sendiri. Dan ini sering terjadi. Nabi SAW pernah berbonceng juga dengan sahabatnya namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan ada banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain yang sering kali Nabi SAW jalan bersama. Dan ini bentuk tawadhu seorang Nabi, seorang raja, tapi melakukan perbuatan ini. Ada orang subhanallah begitu memiliki jabatan, sama sekali nggak mau satu kendaraan dengan orang lain. Hanya dia sama supirnya. Gak boleh orang lain naik di mobilnya. Sentuh sedikit pun, jangan, ini mobil baru. Bahkan kadang-kadang mungkin di meja makan pun anaknya gak boleh duduk. Gak boleh sentuh, subhanallah. Siapa kita gitu? Kenapa gak merendah? Biarin duduk makan sama-sama. Biarin kita berbaur dengan orang-orang gitu. Kalau orang lain masih belum bisa mendapatkan fasilitas yang kita miliki, biarkan mereka rasakan. Sehingga tidak ada kesombongan dalam hati kita dan kita bisa merendah. Toh juga itu adalah fasilitas yang kita pakai terus. Dia mungkin hanya sekali dua kali saja. Kadang-kadang ada kerabat datang dari luar kota, mobil banyak, udah sewain aja mobil. Atau misalnya naik taksi aja, bayarin. Bukan itu. Kita harus tunjukkan memang, oh iya ini mobil saya rasakan kenikmatan. Allah mau saya berbagi, biarin dia nikmati mobil itu. Paling cuma sekali dua kali, setelah itu kan dia pulang ke kampungnya, ke kotanya, kita tetap akan bersama dengan kendaraan itu. Tapi ada orang subhanallah tidak paham masalah ini. Butuhnya seseorang itu menyadari kalau ini semua titipan Allah. Sampai dalam pepatah dikatakan, pepatah bahasa Arab, kumpulkan apapun yang kau inginkan, sebanyak apapun. Cintai yang kau ingin cintai. Toh kamu juga akan meninggal sebagaimana kau baru lahir. Lahir tidak pakai baju, meninggal tidak pakai baju. Selesai. Mau penuh sebanyak apapun baju bermerek, tas, tidak ada yang dibawa ke liang lahat. Mau diapain? Mau dipakai shopping di sana? Nggak mungkin. Berarti bukan untuk sombong, kan gitu. Bukan untuk sombong. Biarin orang pakai, nikmati. Dan itu bagian daripada hal yang mesti difahami gitu. Ada orang bahkan subhanallah orang tuanya sendiri juga nggak boleh naik di kendaraannya. Datang, saya tahu ada orang begitu. Orang tuanya mau datang dari kampung, dia dulu dari kampung, begitu sudah kenal Jakarta, udah kaya raya segala macam, udah sewain aja apartemen. Kenapa nggak di rumahmu? Kalau perlu keluar dari kamarmu, kasih orang tua di situ. Mestinya nikmati, silakan ibu sama ayah di sini. Nggak usah nak, nggak apa-apa. Saya toh tiap hari di sini. Kita pindah ke kamar sebelah. Coba merendah, belajar. Toh rumah itu rumah kita kok sebenarnya. Tapi ada orang subhanallah tidak mau ke situ. Dia lupa, nanti Allah SWT angkat tiba-tiba nikmat itu baru dia kapok gitu. Padahal dengan seperti ini justru akan menambah. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang merendah. Itu poin.
Bukan berarti kita tidak boleh khususkan satu produk buat kita, bisa. Seperti handuk kita pakai khusus misalnya, ada ini kita pakai, itu bisa-bisa saja. Tapi yang dimaksud ini secara umum lah fasilitas, kayak tadi saya bilang kendaraan, mungkin di rumah ada, apalagi orang-orang ini punya hak syar'i dengan kita, para kerabat misalnya gitu ya. Saya subhanallah punya satu teman di Jakarta ini waktu sebelum saya pindah ke Jakarta sekitar 15 tahun yang lalu. Setiap saya datang ke Jakarta selalu aja beliau minta saya isi jadwal ceramahnya. Padahal saya tahu Masya Allah kapabilitas ilmunya luar biasa gitu. Tapi selalu dia bilang, Ustaz Khalid tolong isi ya, tolong isi ya. Waktu itu saya masih dosen di Makassar. Saya isi, saya pikir saya tidak nolak kena ajakan beliau. Ternyata saya baru tahu setelah itu memang sengaja dia bilang sama panitia, ini ada saudara saya datang dari Makassar. Ya, biarin aja dia yang isi ceramah. Baru beliau tidak isi ceramah, saya pikir ada jadwal lain. Bentrok gitu, enggak. Dan beliau waktu itu saya masih ingat punya mobil satu saja. Kebetulan beliau sering tugas di MUI. Pasti kalau satu hari gitu saya lagi mau keluar pas di Jakarta, datangnya ke rumah ikut sama-sama, pakai mobil ini. Di drop di MUI, kemudian saya boleh pakai kemana saja. Waktu itu memang saya berpikir saya nggak ada transportasi. Bisa saja saya pakai yang lain ya. Tapi saya melihat ini terjadi pada seorang teman saya muslim, tidak terjadi pada kerabat malah. Ada beberapa kerabat yang di Jakarta, luar biasa sulitnya. Mobil banyak di rumahnya. Tamu datang nggak boleh pakai kendaraan, pakai transportasi umum. Semua mau dipakai. Padahal sebenarnya cuma dipakai kadang-kadang pembantunya pergi kemana. Kadang-kadang cuma disuruh beli apa gitu ya. Jadi yang lain ini kayak tidak penting bagi mereka. Ini saya melihat ada orang memang mengemas hidupnya dengan akhlak yang baik. Ini penting ya untuk kita merasa oh ternyata dunia sebentar, kita hanya tidak berlebihan dalam mencintainya. Kurang lebih kesana lah poinnya. Itu yang pertama. Dari Nabi SAW membonceng Abdullah bin Abbas bentuk tawaduk beliau SAW. Kemudian juga bagaimana pelajaran yang kedua, seseorang memulai mengajarkan agama dan masalah tauhid, pengesaan Allah kepada anak-anak dari kecil, dari masa kecilnya. Ibnu Abbas masih kecil. Banyak orang tua tidak mau mengajarkan anak-anaknya dari kecil masalah agama. Dianggap nanti aja, gampang. Nggak usah pakai jilbab dulu, nggak usah belajar agama, nanti gampang. Nanti gampang panggilin guru kursus, panggilin misalnya siapa guru ngaji, atau nanti buat pengajian. Seakan-akan agama bukan hal yang penting. Ini keliru. Karena agama itu pondasi hidup, kewajiban, bukan pilihan. Silakan kita beraktivitas yang sifatnya untuk duniawi, tapi jangan lupa ini masalah agama. Agama ini harus wajib. Kalau Bapak Ibu tidak hadir di pengajian seperti ini, itu orang seperti orang kering, nggak ada sesuatu. Ilmu itu dan iman membasahi tubuh kita seperti orang yang baru habis mandi segar. Karena yang sedang diberikan makanan sekarang adalah jiwa kita. Walaupun fisik kita sehat, kalau jiwa kita sakit, percuma. Orang kalau jiwanya malah sehat, walaupun fisiknya biasa, dia bisa sabar kalau punya kekurangan, dia bisa sabar kalau dia punya penyakit, karena jiwanya kuat. Jiwa ini makanannya, suplainya cuma ilmu, nggak ada yang lain. Bagaimana bisa orang lupa ilmu ini? Dia peduli dengan olahraga fisiknya, dia peduli dengan jadwal makan fisiknya, dia peduli dengan pakaiannya, tapi ruhnya nggak pernah. Nah, nggak ada gunanya. Ilmu itu penting sekali. Makanya kita kalau bubar langsung kita jadi berpikir, oh iya kayaknya tadi saya ada yang salah, saya mau perbaikin. Oh iya kayaknya saya harus perbaikin nih ibadah saya. Kita jadi termotivasi lebih baik. Dan itu luar biasa. Sekali kena sentuhan jiwa, itu bisa membentuk pribadi kita sampai kita meninggal. Bisa jadi baik. Gitu kan? Maka jangan disia-siakan itu. Mulai dari kecil, biasakan berbicara pada anak-anak. Gak boleh nak, Allah larang. Jangan bilang ibu larang atau ayah larang. Coba ubah bahasa itu. Saya terapkan ke anak-anak saya. Gak boleh, Allah larang. Selalu begitu, dari kecil. Mereka sudah terbiasa lisannya itu. Jadi kalau adiknya berbuat salah, kakaknya bilang walaupun masih 4-5 tahun, gak boleh, Allah larang. Gitu. Walaupun memang saya yang sampaikan, tapi kita hubungkan dia dengan pencipta. Supaya dia dari kecil sudah merasa terawasi. Ya. Itu penting sekali. Dan anak-anak itu masih seperti lembaran putih yang bersih. Kita isi apa saja bisa. Kalau kita isi keliru semua nih. Ya. Nabi SAW mengajarkan kepada anak kecil. Makanya di sini dia katakan, wahai anak. Karena dianggap masih kecil sekali dibandingkan Nabi SAW. Nabi itu umurnya sudah di atas 50 tahun. Ya. Karena Nabi SAW waktu hijrah ke Madinah 53 tahun umur beliau. Dan ini terjadi di fase Madinah. Sementara Ibnu Abbas masih 13 tahun, bedanya 40 tahun dengan Nabi SAW. Dan panggilan ini panggilan yang baik.
anak, ya, dipanggil dengan kata-kata yang baik, ya, maka ini membuat respon yang positif daripada anak-anak kita. Jadikan rumah itu, Bapak Ibu sekalian, surga. Jangan jadikan rumah itu cuma tahu instruksi marah. Ada orang begitu, rumahnya tidak jadi surga sama sekali. Usahakan kita kalau hadir di rumah, anak-anak kita gembira karena lihat kita datang. Jangan malah terbalik, kita pergi, alhamdulillah, mama sudah pergi, papa sudah pergi, enak nih ya, bisa buat apa saja, karena mereka terkekang. Nggak bisa. Kita harus justru merasa, kita kalau pergi mereka merasa rindu, kapan pulang nih. Kadang-kadang kita ditelepon, kapan pulang ma, kapan pulang ya ini. Ditanya sama mereka, karena mereka butuh sama kita. Maka itu kita jadikan surga, karena selalu yang ada petua-petua yang baik, nasihat, dengarkan keluh kesah mereka. Memang sudah begitu kehidupan. Dan itu bagian daripada ibadah ya, pendidikan anak. Nabi SAW mengajarkan kalimat yang luar biasa. Dan ini menandakan juga perlu fase dalam pendidikan, bertahap. Jangan semua dibayar langsung sekalian, gitu kan. Seperti misalnya ada orang tua banyak anaknya mau menikah. Nggak pernah diajar masalah pernikahan dalam Islam sebelumnya nih. Begitu mau menikah, seminggu kursus cepat setengah jam. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Setengah jam untuk 20 tahun, 30 tahun ke depan bagaimana caranya? Sibuk. Kadang-kadang ayahnya nasihati petua setengah jam, ibunya lagi begitu, padat. Ini sebentar lagi malam pertama. Dalam kondisi dia tegang. Cicil. Anak perempuan masukin ke dapur, ajak. Sekali-sekali pegangin sapu. Walaupun nanti pakai pembantu nggak apa-apa, tapi dia tahu. Ini loh pekerjaan. Ajak. Ini begini, ini begini. Kalaupun nanti dia pakai pembantu, dia bisa instruksi. Nanti kamu pakai begini ya, begini cara sapunya. Kalau tidak pernah diajar sebelumnya, maka dia tidak ingin. Kalau pembantunya tidak pengalaman, tidak bakal bisa bersih rumah. Memang dia harus terlibat, dia masak, ya, dia terlibat. Anak laki-laki juga begitu, terbiasa untuk keluar pergi ke masjid, ikut sama ayahnya. Ada tanggung jawab yang diamanahkan. Kalau kita mau keluar rumah, jaga adik-adik kamu ya. Dia merasa diberikan tanggung jawab. Itu perlu kita didik semuanya. Perlu dilatih dari awal. Jangan semuanya nggak tahu apa-apa. Bahkan dia tidak pernah tahu apa itu mesin cuci, nggak pernah lihat sapu, nggak pernah tahu apa-apa sama sekali. Enggak, biarin dia tahu suka dukanya kehidupan. Ya. Bukan kita suruh dia bekerja di rumah, tidak. Dia tahu itu, supaya dia tahu dan dia terlibat. Maka tidak ada lagi nanti lahir penganggap remeh terhadap pembantu misalnya. Banyak orang gitu kasar sekali. Karena memang orang tuanya ajarkan itu. Ya. Ajaran Nabi SAW perhatikan luar biasa. Ini kita bagi beberapa bagian. Yang pertama kalimatnya, ihfazillaha yahfazuk. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Ini potongan pertama dikasih di garis bawah dikasih angka 1. Jagalah hubunganmu dengan Allah. Jaga hubungan maknanya kata para ulama hadis adalah bagaimana seseorang menjaga halal haramnya Allah. Bagaimana seseorang menjaga perintah dan larangan Allah. Itu yang dimaksud dengan jagalah. Maka balasannya Allah akan ada di hadapanmu. Makanya dikatakan jagalah Allah, niscaya dia menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Dan makna di hadapan sini adalah Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengawasi keadaanmu, memenuhi kebutuhanmu, menolongmu bila kamu perlu, memenangkanmu bila kamu terzalimi. Itu maknanya semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan melakukan itu. Makanya selalu yang kita tekankan pada anak-anak, ini enggak boleh karena agama larang, Allah larang. Ini boleh karena agama bolehkan. Terus begitu, kita motivasi ke sana. Ingat, masa lalu kita yang kelam bukan untuk diwariskan kepada anak-anak, tapi untuk dijadikan sebagai pengalaman hidup supaya mereka tidak lagi terjerumus. Saya dulu hamil di luar nikah. Baik, jangan anak-anak juga hamil di luar nikah. Warisan buruk itu namanya. Kita dulu gonta-ganti pacar sana-sini. Anak saya juga nggak apa-apa. Enggak. Biarin dia sekali kenal laki-laki, nikah, selesai. Nggak harus kita wariskan keburukan itu kan. Dulu kita begini dan begitu. Enggak. Ada orang begitu soalnya, diwariskan sama dia. Nggak apa-apa, mama juga dulu begitu. Kan salah ya. Nggak boleh dia wariskan itu. Dia harus bisa memberikan yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan masa lalu yang kelam cuma jadi pengalaman. Bukan untuk diceritakan, nggak usah diceritakan.
Kalaupun anak menanyakan, ibu dulu pernah begitu enggak? Ibu dulu masih belum belajar agama. Sekarang ibu sudah paham, ibu ajarin kamu. Tidak usah kita rincikan, tapi cukup kita mengatakan seperti itu. Ibu dulu waktu masih muda itu, oh idola. Dikejar-kejar. Dulu dikejar-kejar di sekolah, semua laki-laki suka. Terekam di benaknya, oh saya harus begitu juga. Di sekolah nanti dia buat juga begitu, harus semua laki-laki suka dia. Kita nggak sadar, kita nggak tahu itu, kita nggak berpikir ke sana. Tapi kesannya cuma mau membuktikan jati diri kita. Kita juga nggak cerita, sudah tahu kan dulu bagaimana keadaannya. Udah nggak usah dibagi itu. Yang perlu kita berbagi, karena yang perlu kita bagi sekarang adalah bagaimana mereka lebih baik secara level agama. Levelnya dalam sisi agama daripada kita sebelumnya. Kita baru kenal sholat di umur 25 tahun. Anak-anak dari awal sebelum balik sudah sholat. Harus begitu. Kita nggak bisa ngaji, belum bisa baca Quran. Anak-anak harus hafal Quran kalau perlu. Harus kita dahulukan. Memang begitu, supaya keburukan kita tertutupi dengan kebaikan yang sudah kita wariskan kepada anak-anak. Mereka bisa jadi amal jariah buat kita. Maka kesalahan-kesalahan kita bisa dimaafkan oleh Allah justru karena kita lakukan itu. Makanya Ikrimah rahimahullah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Ikrimah ini ayahnya namanya Abu Jahal. Abu Jahal benci sekali sama Islam. Ikrimah ini sama ayahnya terus. Selalu berinfak, memerangi kaum muslimin. Dia ikut di perang Badar, perang Uhud. Sampai ayahnya mati di perang Badar, dia hadir. Sampai pembebasan kota Mekah dia masih benci Islam. Waktu Nabi SAW masuk ke Mekah, maka Ikrimah melarikan diri. Istrinya masuk Islam. Dia pergi ke Jeddah, dari pelabuhan Jeddah, dia mau nyebrang ke Afrika, menyelamatkan diri. Di atas kapal rupanya semuanya ini dia kenal, orang-orang penyembah berhala semua nih. Bawa patungnya masing-masing. Subhanallah, di tengah jalan dihantam dengan ombak. Hancur kapal itu. Artinya, kapal itu diombang dengan ombak yang sangat keras, sehingga akhirnya jadi goyang. Dan orang-orang penyembah-penyembah berhala yang tadinya minta sama patung-patung mereka, ternyata patung mereka nggak berguna, dibuang. Ada yang buang ke lautan, ada yang jatuh, pecah patungnya. Lalu kemudian tiba-tiba mereka semua angkat tangan ke langit. Mengatakan, ya Tuhan selamatkan kami. Kata Ikrimah, seakan-akan Allah membuka mata saya dengan melihat kejadian tersebut. Selama ini kami sembah berhala, Muhammad yang manggil kami menyembah Allah langsung. Di depan mata ternyata betul, setelah mereka berdoa semua ke langit, berhenti ombak itu. Dan mereka selamat. Ikrimah kembali. Berpapasan dia kembali ke pelabuhan Jeddah, istrinya rupanya izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Ikrimah sebenarnya orangnya baik. Cuma dia terbawa arus dulu, membenci Islam. Bisa nggak saya jemput? Tapi kasih jaminan, dia tidak akan dibunuh. Kata Nabi SAW, jemput saja, dijemput. Kaget Ikrimah lihat istrinya dari pelabuhan. Kenapa kau ada di sini? Saya jemput kamu. Saya telah datang dari sisi manusia yang luar biasa baik akhlaknya. Nabi, kamu kalau jadi sahabatnya kamu akan dikenang sepanjang masa. Kembalilah. Dia bilang, apa betul Muhammad tidak akan bunuh saya? Dia bilang, tidak. Dapat jaminan. Pergi ke Mekah. Ini ringkas cerita ketemu Nabi SAW, dia mengatakan, hai Muhammad, apa kau betul-betul berikan jaminan kepadaku? Kata Nabi, ya. Kau masuk Islam, kau akan aman. Syahadatlah dia. Setelah syahadat, rupanya Ikrimah ingin membalas kesalahan dia dengan kebaikan. Ini yang saya ingin titik beratkan. Kata Ikrimah, ya Rasulullah, saya mulai sekarang akan berinfak sejumlah uang yang dulu saya infakkan untuk memerangi Islam. Sebagai tebusan. Contoh misal, mungkin masa lalu kita sering traktir orang ke diskotik, ke tempat-tempat maksiat, apalah ya. Kira-kira kita tahu, oh prediksi saya kalau safar dulu ajak teman-teman saya, mereka buat dosa, kita panen dosanya. Baik, kira-kira berapa saya sekarang infakkan? Saya masukkan ke masjid, rumah anak yatim, sedekah, bagi-bagi Al-Quran, gitu kan. Supaya tertutupi itu. Ini hubungannya banyak sekali ya. Maka semua perbuatan buruk itu harus diikuti dengan kebaikan sekarang. Nah, sama tadi kasus masalah pendidikan anak itu. Ya. Harusnya wajar. Kita dulu tidak pernah belajar agama, sekarang anak kita masuk sekolah Islam. Bagus sekali. Nah, itu sangat bagus. Dan penekanan yang paling penting kepada anak-anak masalah poin ini. Allah ada dan Allah selalu mengawasimu. Selalu begitu. Kalau pernah ada ibu yang bertanya, kalau salah di sini mengatakan, Ustaz bagaimana kalau seandainya anak kita bertanya kritis? Sebenarnya dia tidak akan banyak bertanya kritis kalau ibu dan bapak dari awal didik itu. Pertanyaan kritis muncul karena kita tidak pernah didik dia masalah hubungan dengan Allah, terus tiba-tiba dia lagi asyik mengerjakan satu perbuatan, ini nggak boleh, agama larang. Spontanitas, maka muncul pertanyaan dia, gitu kan? Di mana Allah? Kenapa nggak kelihatan? Kenapa begini? Oh, itu pun bisa kita jawab sebenarnya.
dengan ilmu syar'i bisa kita jawab. Ya. Saya melihat mungkin teman-teman di luar bisa merapat kali. Bisa merapat di sini, di dekat-dekat kaca ini. Supaya yang datang terlambat masih bisa punya tempat. Ya, bisa merapat di dekat kaca. Jadi ini pendidikan yang pertama yang harus ditekankan kepada anak-anak tentang ada Allah, Tuhannya yang akan mengawasi, bukan kita. Jadi kita ada, safar, meninggal, tetap anak kita komitmen. Itu yang terjadi. Ya. Saya ingat dulu kalau ayah saya didik seperti itu. Selalu bahasanya Allah. Di mana Allah? Allah akan mengawasi, nanti akan dihukum oleh Allah. Saya ingat terus kata-kata itu. Maka ada beliau, nggak ada beliau, saya selalu merasa terawasi. Itu baik sekali. Potongan kedua adalah idza sa'alta fas'alillah. Ini dikasih di garis bawah kasih angka 2. Kalau kau meminta atau kalau kau meminta sesuatu maka hanya mintalah kepada Allah. Ini penting sekali untuk digaris bawahi ya. Apapun sifatnya, kebutuhan kita, tingkat tertinggi dari keimanan adalah seseorang selalu menyampaikan kepada Allah. Jangan minta kepada manusia. Apa saja itu. Saya sudah pernah kasih contoh, kalau kita mau ke dokter, minta dulu sama Allah. Ya Allah, jadikanlah dokter ini penyebab saya sembuh. Insya Allah sembuh. Kita seringkali menjadikan Allah nomor 30. Ya. Nanti kalau dokter ini nggak bisa, dokter itu nggak bisa, dokter ini nggak bisa, baru ujung-ujung sudah dianggap mau mati, baru tahajud. Ya. Oh iya, dokter sudah angkat tangan kan? Nah baru sholat tahajud. Ini keliru ini. Makanya dalam Islam kita diajarkan sebelum makan berdoa, sebelum tidur, sebelum masuk kamar mandi, kan gitu. Sebelum apa? Ini sebelum semua doa. Setelahnya kita bersyukur. Berarti libatkan Allah di situ. Ya, kalau minta sesuatu minta kepada Allah. Saya pernah bilang dan saya ulangi lagi, kalau para sahabat ridwanullahi alaihim sahabat Nabi itu, kalau mereka sendalnya putus angkat tangan ke langit. Ya Allah, sendal saya putus gantikanlah. Minta sendal dari Allah. Mungkin seseorang kalau belum menangkap secara keimanan dia berpikir permintaan apa masa minta sendal sama Allah. Tidak, memang begitu. Allah mau kita manja dengannya. Kitanya yang lari dari Allah, salah. Makanya di dalam pepatah dikatakan jangan kau minta pada manusia. Karena kalau kau minta padanya dia akan marah. Kita minta sekali, mungkin dia akan penuhi 2 kali, 3 kali. Kalau ada orang rutin datang terus minta sama kita, nah kita akan terbebani. Manusia begitu. Jangan kau minta sama manusia, kalau kau minta padanya maka dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat yang kalau kau tidak minta dia akan marah. Allah mau setiap hari kita berdoa. Setiap hari kita minta. Ngerengek, manja sama Allah. Allah malah suka. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, kata Nabi SAW, man lam yad'ullah yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah justru marah padanya. Kok kita lucu, kita dikasih kesempatan minta, nggak mau minta, ini kenapa? Sekarang kalau sama manusia kita selalu ngerengek, minta. Apa saja. Ada tanah kita belum keluar sertifikatnya, ada urusan apa saja. Selalu minta, ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. Dan tidak harus dalam kondisi sholat. Kondisi kita lagi jalan, lagi mau keluar. Bahkan saya sering bahasakan, coba pekah sekali dalam masalah seperti ini. Mau belanja, beli baju di pasar saja, bukan salah. Bahkan itu baik sekali mengatakan, ya Allah mudahkanlah perjalanan supaya tidak macet, mudahkanlah parkiran, mudahkan nomor baju atau ukuran yang saya inginkan dan warna itu. Betul. Artinya sekarang gini, kita tidak berdoa pun, kalau kita dapat oke saja. Tapi kalau kita berdoa dan dapat, kita dapat pahala doanya, kita juga dapat barangnya. Saya berapa kali praktekin pada saat saya masih buka restoran di satu mall, ada parkiran, saya sering parkir mobil di situ. Pada saat saya keluar dari rumah, lalu saya mengatakan, ya Allah mudah-mudahan parkiran itu saya dapat. Tidak pernah tidak dapat. Selalu masuk, parkiran itu kosong. Ada mobil pas keluar, karena pas di pintu gerbangnya mall. Ada saja, padahal itu tidak bisa di booking memang. Tapi subhanallah Allah kasih. Bukan mustahil, hal yang kecil pun begitu. Bayangkan kalau kita kenal seseorang manusia, kaya raya, punya kedudukan segala macam, dia bilang pokoknya apa saja yang kau mau sampaikan ke saya kasih. Pasti kita akan luar biasa merasa senang. Dikasih nomor pribadinya, telepon saja setiap saat.
Itu manusia, bisa dia sakit, bisa dia meninggal, bisa dia terima, bisa enggak. Allah minta loh, minta pada saya. Minta saja. Kenapa? Apa susahnya? Lagi mau minum, ya Allah jadikan minuman dan makan ini kesehatan buat saya. Berkah. Pekah coba, biasakan selalu mengucapkan apa saja pergantungan sama Allah. Itu yang dimaksudkan, mintalah kepada Allah. Kalau kau minta, hanya minta kepada Allah. Walaupun hal yang dianggap sepele oleh manusia. Dan saya sudah bilang dalam bab masalah meminta ini atau berdoa, kalau kita meminta sesuatu kepada Allah sementara cobaan lagi datang, kayak orang lagi sakit baru minta disembuhkan, boleh, tapi ada yang lebih besar pahalanya dan lebih baik. Lagi sehat, minta kesehatannya dipertahankan. Itu lebih besar pahalanya dibandingkan nanti kalau sudah sakit baru minta disembuhkan. Lagi kaya, lalu kita minta kepada Allah agar diberkahi, diluaskan. Lebih baik daripada sudah bangkrut baru kita nangis minta kepada Allah. Walaupun dua-duanya boleh, tapi ini lebih afdal. Maka rutinkan coba tiap hari. Coba Bapak Ibu muhasabah, dalam satu hari ini berapa kali memohon kepada Allah. Kadang-kadang bahkan mungkin lewat seminggu, sebulan kita nggak pernah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus peka untuk terbiasa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun hal kecil, apa saja, ya. Apa saja, dan kita sudah diajar sebenarnya dalam Islam ya, mau tidur ada doanya, masuk kamar mandi ada doanya, itu kan semua permohonan meminta kepada Allah. Maka ini perlu kita pekahkan dalam diri kita, ya, membiasakan diri meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja ya, apa saja, selama itu baik minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian potongan yang ketiga, wa idasta'anta fasta'in billah. Ini di garis bawahi dikasih angka 3. Terjemahannya, bila engkau memohon pertolongan, maka hanya mohonlah pertolongan kepada Allah. Setiap orang di antara kita, Bapak Ibu sekalian, akan terlintas cobaan. Enggak mungkin tidak. Kita akan dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan cobaan tersebut yang datang secara individu, gangguan orang, kekurangan harta, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan khawatir. Takut bangkrut, takut diganggu orang, takut ada khawatir-khawatir, ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', dan rasa lapar. Pasti kita terlintas rasa lapar dalam hidup kita. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kekurangan dari harta, jiwa, dan juga hasil panen. Wabasyiris sabirin, dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang sabar. Jadi kalau sedang ada cobaan, kita jadikan bahan muhasabah. Biasanya kata ulama, cobaan akan datang sesuai dengan kadar yang Allah ingin perbaiki. Misal gini, kita temukan anak durhaka. Berarti koneknya itu, kalau kita temukan anak yang durhaka, berarti koneknya itu, kita ini durhaka nggak? Fahami itu. Kalau anak kita durhaka, tanya diri kita, kita durhaka nggak sama orang tua? Maka coba perbaikin itu. Telepon ke orang tua, maafin saya ayah, ibu kalau saya punya salah ya. Nanti baik anak kita tuh. Sebenarnya koneknya ke situ. Tapi banyak orang tidak paham itu. Kenapa sih kamu nyusahin orang tuamu? Kamu nggak takut neraka? Padahal dia sendiri juga anak durhaka. Nggak bisa ini. Ya. Ini harus difahami. Pada saat dia terjadi masalah dengan pasangannya, dia harus muhasabah dirinya dulu. Dia sendiri sudah baik belum? Biasanya Allah buat masalah di situ justru supaya dia sadar, dianya punya kekurangan. Dia perbaikin itu, maka sudah jadi baik dengan sendirinya. Itu harus kita fahami seperti itu. Ya. Sempitnya rezeki, atau ada usaha ya belum berjalan, atau ada orang utang tidak bayar, muhasabah. Mungkin memang ada hak-hak orang pada kita yang kita belum kasih atau kita tahan. Mungkin haknya pembantu, mungkin haknya siapa ya, kerabat, hak ahli waris, dan banyak yang lain. Coba dikonekkan ke situ, itu lebih mudah untuk menyelesaikan masalah. Makna di sini, dan kalau kau minta tolong hanya minta tolong kepada Allah. Kalau kita bicara masalah potongan yang pertama tadi, kalau kau meminta, umumnya meminta itu masuknya kepada hal-hal yang menggembirakan. Maksudnya kebutuhan kita. Kayak minta makanan, minuman, apalah segala macam. Ya. Kesenangan itu dengan istilah tadi, kalau kau meminta hanya minta kepada Allah.
Makna yang selanjutnya kalau kau minta tolong ini adalah dalam kesulitan kata para ulama. Jadi pada saat sakit minta disembuhkan, pada saat lagi ada masalah apa minta diangkat oleh Allah SWT. Biasanya kalau kita minta doa, Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan sumber masalahnya apa. Jadi kayak tadi saya bilang, anak kita durhaka, kita muhasabah. Oh ternyata beban kita sendiri durhaka. Kita sendiri nggak pernah telepon orang tua padahal masih hidup, kita nggak pernah penuhi kebutuhannya, buru-buru kalau telepon segala macam. Terus kemudian dia mau anaknya baik, nggak bisa. Itu sulit, ya. Tidak akan mungkin. Karena koneksinya di situ, harusnya difahami itu. Baik, jadi minta tolong itu maksudnya adalah dalam keadaan sulit, minta tolong apa saja, ya. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan, itu juga masuk dalam makna ini. Lalu ini tentu 3 jenis permintaan kepada Allah. Lalu Nabi SAW menyampaikan wasiat yang penting sekali dalam penutupan hadis ini. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah kata Nabi SAW, hai anak kecil, sesungguhnya umat ini, seluruh umat manusia ini, seandainya mereka semua sepakat, mereka bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu. Ada yang mereka ingin berikan, bukan cuma 1-2 orang, seluruh dunia ini mau kasih. Pasti mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah. Ujung-ujungnya koneknya adalah kepada Allah juga. Kalau semuanya mau berikan kita manfaat, tidak akan sampai kepada kita kecuali yang sudah Allah takdirkan. Artinya walaupun mereka tidak terlibat, tetap akan sampai ke kita itu. Itu kuasa Allah. Dan ini adalah salah satu pemahaman akidah yang perlu ditanamkan dalam jiwa setiap muslim. Kalau semuanya datangnya dari Allah SWT. Allah yang memberi, Allah juga bisa mengangkatnya. Manusia-manusia ini penyebab saja. Makanya dikatakan kalau semuanya bersatu untuk memberikan kepadamu manfaat, tidak akan bisa. Kecuali manfaat yang sudah Allah takdirkan. Sebaliknya, kata Nabi SAW, وَيَجْتَمَعُوا عَلَى يَدُرُّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَدُرُّكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Dan kalau seandainya mereka semua sepakat juga untuk menimpahkan mudarat kepadamu, satu komplek ini perumahan atau satu Jakarta atau satu Indonesia atau satu dunia ingin menyusahkan kita, mau memfitnah, mau apa saja, tidak akan pernah menimpa. Kecuali ya, sesuatu yang telah Allah catatkan untuk menimpa kepadamu. Dan itu pun kalau tertimpa kepada kita, berarti banyak manfaatnya. Ya. Kalau ada orang fitnah, ada orang gunjing, itu besar manfaatnya. Kalau kita masih punya sisa dosa, dimaafkan dengan itu. Kemudian kalaupun tidak ada dosa, Allah tinggikan derajat dengan cara itu. Ya, pernah Aisyah difitnah berzina, zaman Nabi SAW masih hidup. Tapi sabar, dilaluin sambil ikhtiar. Akhirnya Allah SWT mengenang Aisyah di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur. Diceritakan tentang pembebasannya dari perzinahan tersebut. Dan setiap kali orang baca surah An-Nur akan mengenang kisah itu. Ribuan tahun dikenang hanya karena perbuatan yang sabar dalam masalah seperti itu. Hajar alaihissalam waktu ditaruh oleh Ibrahim di Mekah. Padang pasir, nggak ada apa-apa. Sabar. Akhirnya semua perbuatan Hajar jadi kenangan, jadi hukum syariat. Yang dia sa'i antara Safa Marwah cari air, jadi ibadah. Berapa banyak orang sa'i dan berapa banyak pahala yang Hajar panen. Bukan hanya sekedar pada saat itu saja, tapi itu jadi syariat. Air Zam-Zam. Kata para ulama, kalimat Zam-Zam keluar dari lisannya Hajar. Dalam bahasa asli dia kan orang Kipti, orang Mesir. Maka dia mengatakan Zam-Zam. Bukan bahasa Arab Zam-Zam itu. Artinya berkumpullah. Karena dia takut air itu ya, hilang di padang pasir. Sudah capek, letih cari air. Maka dia mengatakan Zam-Zam. Gitu kan. Dia mengatakan itu. Maka kata para ulama, semenjak diucapkan kalimat itu oleh Hajar. Karena kesabarannya mencari air buat dirinya dan anaknya. Dan menerima perintah Allah untuk suaminya. Maka yang terjadi, Allah kekalkan. Setiap diucapkan kalimat Zam-Zam, Hajar dapat pahala. Kepekaan ke situ orang banyak nggak pikir tuh, ya kan? Maka dia harus paham. Sampai kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Kalau dia tidak kepung, dia tidak tahan air itu, maka akan menjadi lautan yang luas. Tapi karena kekhawatiran dia air hilang gitu. Itu pun sampai sekarang berapa juta orang yang diberikan minum. Ya, seluruh dunia umat Islam yang datang dikasih tidak pernah habis. Kuasa Allah SWT. Dan sumur Zam-Zam unik sekali. Diberikan tanda bagian atas.
garis maksimal di peralihan dalam sebulan, air ini selalu naik sampai titik itu saja, tidak pernah lebih meluapnya. Dan ada garis juga di bawah, tidak pernah turun dari garis itu. Air Zam-Zam dikuras sekian banyak pun, ya, dia akan turun cuma sampai garis itu, tidak akan kurang, tidak pernah habis sampai ke mata airnya. Dan kalaupun dia meluap lagi, dalam hitungan detik dia meluap setelah dikuras, itu naik tidak akan pernah lebih. Kalau lebih akan banjir satu Mekah. Tapi nggak pernah. Kuasa Allah selalu begitu. Punya kemahakuasaan Allah dengan itu. Maka jadi hukum lagi, gitu kan. Tinggallah Ismail di Mekah, kemudian datang Ibrahim alaihissalam bangun Ka'bah. Semua dipanen pahala oleh Hajar. Karena Hajar juga membesarkan Ismail. Kemudian bangunlah Ka'bah, jadi ibadahlah. Kemudian Ibrahim alaihissalam mau menyembelih Ismail. Karena sabar. Akhirnya jadi hukum syar'i juga. Setiap Idul Adha kita disuruh berkurban. Karena Ismail alaihissalam diganti dengan domba, gitu kan. Dan seterusnya. Jadi semua itu akan ada manfaatnya. Cobaan-cobaan yang datang ada manfaatnya. Kalau kita digunjing sama orang, ibu dan bapak sudah muhasabah. Kayaknya saya nggak pernah buat salah sama orang, ya sudah. Ya Allah saya sabar, ini cobaan. Pasti ada hikmahnya. Bisa saja Allah mau membongkar kedok orang itu, nanti akhirnya dia cerita sana sini, kita tetap biasa saja. Anggap kayak tidak ada apa-apa. Orang yang niat buruk dengan kita, kalau kita nggak tanggapin, makin jengkel dia itu. Jangan ditanggapi. Kalau kita terbawa emosi, maka berhasil dia. Nggak, biasa saja. Kayak kita nggak dapat, walaupun memang kita manusiawi, disitulah dibutuhkan sabar. Pahala sabar didapatkan kalau cobaan lagi datang. Kalau lagi tidak ada cobaan, tidak ada pahala sabar. Dan nanti kalau orang masuk surga, selalu ucapan malaikat di setiap pintu-pintu gerbang istana surga, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan buat kalian karena dulu kalian sabar. Dulu kalian sabar. Nah itu dibutuhkan. Nah sudah pernah saya jelaskan, sabar ada 3 macam. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Duduk di majelis ilmu, sholat, tutup aurat, bangun sholat tahajud. Butuh kesabaran. Memang harus komitmen sabar. Memang lebih enak kita duduk santai, makan-makan. Iya, tapi ada waktunya azan, sholat misalnya. Ya begitu. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan dosa. Semua kita punya peluang buat dosa. Siapa di antara kita yang tidak punya peluang berzina, bohong, ghibah, semua bisa kita lakukan. Ada kesempatannya, sabar. Redam. Enggak, ini nggak boleh, agama larang. Walaupun bergejolak, nanti ada saatnya dia hilang kok itu. Ada saatnya dia hilang. Kemudian sabar yang ketiga dalam cobaan harian. Lapar, haus, gangguan orang, sabar aja. Sabar berarti kita menerima itu keputusan Allah, lalu kemudian kita ikhtiar, cari jalan keluar untuk meluruskan itu. Ini potongan yang penting sekali tentang masalah pasti akan menimpa kita apa yang sudah Allah takdirkan. Dan kalau tidak ditakdirkan tidak akan menimpa kita. Seluruh dunia ini pun mau menyusahkan kita, tidak akan tertimpa kecuali yang Allah sudah takdirkan. Sudah Allah inginkan. Jadi mereka cuma penyebab saja. Dan hindari kalimat ini ya. Kalau kita sudah salah, hindari kalimat ini. Kok bisa? Nggak ada kata-kata kok bisa dengan Allah. Kita sudah kemas perselingkuhan hebat sekali. Nggak bakal ada yang tahu. Pakai pin, pakai kode mata, apalah tanda mata, pakai jari, tetap kebongkar. Sehebat apapun. Ada satu teman saya kita cerita, dia bilang saya sudah pakai jari, ya fingerprint. Dia pakai itu, dia bilang, saya pikir sudah tidak ada yang tahu nih. Dia bilang saya lagi tidur, anak saya datang diambil tangan saya, ditempel. Tiba-tiba sudah main game dari sana. Terus saya datangi, dari mana kau tahu nak? Oh tadi waktu ayah lagi tidur saya pencet tangannya. Ada aja caranya, Allah SWT. Kadang-kadang kita tidak sadar ya. Kita sudah salah nih, kita sudah kemas, terus ketahuan. Jawabannya, kok bisa? Ya bisa. Allah bisa bongkar, jangan bodoh ini. Jadi jangan merasa diri hebat, nggak bisa. Kalau baik pun, seringkali Allah bongkar untuk jadi pelajaran buat orang lain. Kalau buruk, mempermalukan kita, supaya berhenti. Dan itu bentuk kasih sayang Allah loh. Kalau Allah nggak berhentiin kita pada saat itu, tidak dipermalukan misalnya oleh Allah, kita akan buat terus. Dan di akhirat hukumannya lebih berat. Kan gitu. Maka Allah berhentiin. Saya pernah kasih contoh kan, kalau pencuri misalnya. Subhanallah, orang semua kalau mau buat dosa pasti Allah mulai dengan rasa takut. Dia mau mencuri, jahat apapun dia, muncul rasa khawatirnya. Nanti kalau ketahuan bagaimana, nanti kalau... Tapi dia tetap terabas saja, sudah nggak apa-apa deh. Curi aja.
Allah kirim lagi sinyal yang kedua. Ada yang lihat dia. Berhenti nggak? Enggak. Syaitan bisikin lagi, oh tadi lolos. Yang ketiga, hampir ketangkap. Atau sempat digebukin tapi lari. Misal. Berhenti nggak? Nggak berhenti. Masih ulangi. Sekalian Allah tangkap sekalian. Tiba-tiba dia jalan, dikeroyokin oleh orang, digebukin. Ini maling, dia nggak bisa lari. Starter motornya mati. Apa ada saja. Nggak bisa lari. Apa yang dia sudah planningkan nggak bisa. Kalau nggak seperti itu, nggak mungkin penjahat semua ditangkap. Karena banyak caranya. Tapi rupanya dengan secanggih apapun kebongkar lagi. Karena Allah sudah tahu, ini kalau dibiarin akan seperti itu. Dia mau selingkuh, mulai bunyi telepon pasangannya. Kok telepon dia? Nggak apa-apa deh, nggak usah, nggak mau tahu. Tetap jalan. Peringatan Allah sudah datang satu. Masuk di hotel, ada yang temannya lihat. Rahasia ya. Jangan bilang. Dia bodoh sekali, nggak tahu nih. Oke. Baik. Nggak ada yang tahu. Padahal sebenarnya orang sudah mulai tahu nih, ada sapam, ada segala macam, ada CCTV. Allah sudah kasih peringatan. Nggak mau juga. Masih janjian minggu depan, di mana? Nanti ada tetangga yang lihat, nanti ada caranya Allah. Peringatan loh dari Allah, sinyal. Nggak mau sekalian, ketangkap sekalian nanti. Polisi datang, dipermalukan, ditangkap, masuk koran. Nah, dari awal yang kecil-kecil nggak mau dengar. Maka jadi masalah ini. Biasanya orang sebelum kena penyakit kronis, itu Allah kasih penyakit-penyakit kecil. Masalah-masalah kecil dulu, sadar nggak? Nggak mau juga sadar, nih sekalian deh. Sebenarnya tujuannya itu bentuk kasih sayang Allah, supaya dia kapok, berhenti. Allah sebagai pencipta tahu ini orang, kalau dibiarin maka jadi masalah buat dia. Jadi Allah sudah tahu semuanya. Makanya manusia-manusia ini cuma jadi penyebab. Allah yang menjaga dan mengawasi itu semua. Jadi jangan selalu bilang, kok bisa? Bisa. Jadi jangan mengkhayal nih. Ya. Berhenti dari kebodohan itu. Karena kalau kita terus begitu akhirnya sembunyi lagi, kebongkar lagi. Berapa kali kita mau buat masalah dalam hidup kita? Udah. Orang muslim itu apa yang kelihatan depan matanya, itulah dalam hatinya, itulah perilakunya. Transparan, tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi dia. B. Salah, saya minta maaf. Benar, kita katakan benar. Jujur. Karena orang yang bisa dipegang adalah lidahnya. Kalau hewan dipegang ekornya, gitu kan. Maka lisan. Kalau lisan kita tidak bisa dipegang, apalagi yang bisa dipegang. Sampai kita nggak tahu ini orang yang mana jujurnya nih. Karena semuanya bohong. Dan untuk apa? Tidak ada manfaatnya. Pasti kita sendiri ketakutan. Orang mencuri buat nota palsu. Dia buat walaupun cuma 1 juta. Setiap dengar kalimat 1 juta, dia sendiri ya, ketakutan. 1 juta. Ingat nota yang dia ambil tadi. Karena orang jujur nggak ada. Mau 1 juta, mau 10 juta disebutin dia biasa saja. Jadi dia ketakutan sendiri. Ya. Nah itu tidak ada manfaatnya buat dia. Dan potongan terakhir tentang pemastian kalau semua sudah dicatat masalah takdir, yang kata Nabi SAW, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, telah diangkat pena pencatat takdir, artinya tidak akan pernah berubah takdir di Lauhil Mahfuz. Dan lembaran-lembarannya telah kering. Makna ini telah kering artinya tidak akan pernah lagi berubah. Semua sudah Allah catatkan. Apa yang menimpa kita sudah Allah catatkan. Baik atau buruk itu sudah tercatat semuanya. Dan tinggal realisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita harus mengetahui semua itu Allah tetapkan dengan kemahaadilannya. Kemahabijaksanaannya. Allah itu maha adil, maha bijaksana, sangat tahu. Seseorang di antara kita contoh kecil saja. Kalau anaknya pamit mau berteman sama satu orang. Kita tahu temannya ini buruk. Narkotika, jahat, pezina. Anak kita nggak ngerti. Ibu, ayah, saya mau pamit, mau jalan sama dia. Kira-kira kita izinkan nggak? Bahkan kita izinkan. Subhanallah. Walaupun orang tuanya buruk, pasti dia tahu. Ini jangan diizinkan. Walaupun anak kita ngerengek-ngerengek, minta-minta. Enggak. Karena kita tahu, dia nggak tahu. Itu contoh rasional saja. Sang pencipta lebih tahu. Maka jangan selalu bersangka buruk karena Allah lebih tahu apa yang terjadi. Hikmahnya apa. Ya. Nabi-nabi pun diuji oleh Allah SWT. Ujian itu manfaatnya besar sekali. Kita jadi sadar kalau dunia sebentar, kita jadi sadar kita ini adalah manusia biasa, ada Tuhan yang mengawasi kita, dan sekian banyak manfaat yang bisa kita ambil dari situ. Itu lafaz yang pertama, dan kita pindah ke lafaz yang kedua, yang kata Nabi SAW, ihfadillaha tajidhu amamak, perbedaannya di kalimat amamaka. Ya. Kalau tadi yang pertama, tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah selalu di hadapanmu. Ya. Itu amamak artinya di hadapanmu.
Terjemahan tujahak atau amamak ini ada perbedaan sedikit. Kalau ittijah dalam bahasa Arab di lafaz hadis yang pertama, itu kalau sesuatu yang jarak jauh, tujuan. Jadi lafaz hadis yang pertama, ihfadillaha tajidhu tujahak. Bisa lihat bahasa Arabnya ya. Jagalah hubunganmu sama Allah, maka engkau akan dapat Allah di tujuanmu. Tujahak itu bisa terjemahan hadapanmu juga boleh, tapi sebenarnya dia lebih tepat tujuanmu. Jadi kita misalnya tujuannya apa nih? Tujuannya mau menikah, tujuannya mau bekerja. Sampai pada target itu nanti Allah akan selalu jaga. Kalau lafaz hadis yang kedua, ihfadillah tajid amamak. Kalimat amam itu sesuatu yang di hadapan tapi sangat dekat. Jadi misalnya saya bisa mengatakan buku ini adalah di hadapanku. Bahasa Arabnya amami, di depanku. Saya tidak cocok mengatakan tujahi, karena ittijah itu adalah target yang jauh. Seperti itulah maknanya. Berarti kedua makna hadis ini luar biasa. Kalau digabungkan adalah Allah selalu ada di hadapan kita langsung ataupun di tujuan kita. Langsung ke ujungnya. Maknanya bergabung. Kemudian lafaz hadis yang berbeda dengan lafaz hadis yang pertama. Ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Ini digaris bawahi, dikasih poin nomor 5 ya. Nomor 4 ya. Nomor 4 tadi ya. Enggak, dari yang saya suruh garis tadi. Itu kan tadi baru 3, ini yang keempat. Ya. Baik, dikatakan di sini, ta'arraf ilallah, kenalilah Tuhanmu, ya. Fir rakha, rakha itu pada saat lagi lapang. Terjemah di sini makmur. Kita lagi sehat, lagi kaya, lagi gembira. Di situ puncaknya kamu harus ibadah. Alhamdulillah, syukur. Salatnya lebih khusyuk, lebih rajin sedekah, lebih rajin baca Quran, gitu kan? Rumah masya Allah sudah bersih, AC, kamar mandi bersih. Apa susahnya salat? Karena susahnya. Tapi orang justru kadang-kadang dilalaikan oleh syaitan. Pada saat dia lagi sehat, dia lagi nyaman, nggak mau salat. Kan cuma sunnah, nggak usahlah duha, nggak usahlah salat malam, nggak usahlah witir. Salat masih ada waktu, masih panjang, nanti menjelang asar baru salat. Ditunda-tunda. Padahal lagi lapang-lapangnya dia nih. Enggak. Justru pada saat itu kalau kita betul-betul lebih khusyuk, dapat proyek apa? Salat tahajud malam, lebih khusyuk kepada Allah. Niatkan begitu dapat keuntungan, saya akan sedekahkan buat yayasan ini. Dari awal sudah diprogramin itu. Saya akan bagi Quran sekian banyak, saya akan ikut di sana khitanan masal, saya akan. Sudah dibuatin program. Dan memang dia realisasikan itu. Dia jalankan itu. Apalagi sudah kita pernah jelaskan, apapun yang Bapak Ibu keluarkan, yang kita keluarkan ya, itu sebenarnya harta yang kita bawa ke akhirat. Makanya pernah Nabi SAW waktu sembelih seekor kambing, lalu beliau bilang kepada Aisyah, wahai Aisyah, bagi-bagilah daging kambing ini. Maka Aisyah pun lalu membagi-bagi semua daging kambing itu dan ditinggalkan paha kambing untuk Nabi SAW, karena Nabi paling gemar dengan paha kambing. Waktu Nabi SAW pulang ke rumah setelah ada beberapa urusan, balik lalu bertanya, hai Aisyah, apa sudah selesai kau kerjakan? Dia bilang, sudah ya Rasulullah. Sudah saya bagikan semua dan tertinggal pahanya buat anda. Kata Nabi SAW, keliru hai Aisyah. Sudah ya tertinggal, sudah keluar pahanya dan tertinggal seluruhnya. Faham maksudnya? Jadi apa yang kamu keluarkan tadi, itu sebenarnya yang tertinggal. Yang kamu bagikan untuk orang lain, itu kan Aisyah bilang, semuanya sudah keluar kecuali pahanya. Nabi balik, tidak Aisyah. Yang tertinggal semuanya yang kecuali pahanya. Ini pahanya sebenarnya beda dengan pahala yang itu. Itu yang kita bawa ke akhirat. Ini enggak, kita makan habis. Sampai Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, siapa di antara kalian yang bisa meletakkan hartanya di tempat yang tidak dijangkau oleh rayap dan pencuri, kerjakanlah di langit. Dia mengatakan di langit. Maksudnya sedekah. Sedekah itu aman. Kita seperti investasi, kita akan hasil dan diambil hasilnya di sana. Maka harusnya difahami itu. Lagi lapang-lapangnya, di situ puncaknya kita ibadah. Ingat selalu tuh, Bapak Ibu sekalian. Sekarang lagi sehat nih, jaga sholat duhanya, jaga sholat on time waktunya, baca Al-Quran 1 lembar 1 hari, programin.
Apa manfaatnya? Perhatikan jawaban Nabi SAW. Ya'rifka fi syiddah. Ya. Kenalilah Allah di saat kamu makmur, maka dia akan mengenalimu di saat kamu susah. Kalau ada orang lagi sakit parah, ada lagi bangkrut, ditipu orang, difitnah, dia mau keluar cepat, justru pada saat dia sehat itu solusinya. Kalau pada saat lagi lapang, malas ibadah, sekarang baru mau ibadah, dapat jalan keluar, tapi lama. Nggak beda dengan orang yang dari awal gitu. Makanya justru kita harus sadari, kalau nikmat lagi memuncak, maksimalkan dalam ibadah. Justru pergi umroh, justru pergi ibadah kepada Allah SWT. Ya. Kemudian dikatakan, wa'lam ma akhta, ini tidak dikasih nomor ya, karena ini penguat dari yang sebelumnya. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwa apa yang tidak ditulis menimpahmu, tidak akan menimpahmu. Tidak akan pernah. Jadi apa yang tertimpa selama kita hidup ini sudah tercatat oleh Allah. Kalau kita memang dasarnya pernah buat buruk, kita durhaka sama orang tua, anak kita jadi durhaka. Solusinya sudah saya katakan tadi. Perbaikin ini akan baik yang sana gitu. Makanya kata Nabi SAW, berbaktilah pada kedua orang tuamu, maka Allah akan berikan kamu anak-anak yang berbakti padamu. Jagalah kesucian, kehormatan, kemaluanmu, Allah juga akan jaga kesucian, kehormatan, kemaluan pasanganmu. Gitu. Kita tidak mungkin awasi pasangan kita setiap saat. Tapi kalau kita bisa menjaga, Allah jaga. Poinnya sederhana. Maka ketahuilah apa yang tidak ditulis menimpamu tidak akan menimpahmu. Dan apa yang menimpahmu, sebaliknya ya, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan apa yang menimpahmu, ia tidak akan meleset darimu. Mustahil. Biar kita mau sembunyi dimanapun, akan sakit pada saat itu. Akan jatuh pada saat itu. Akan ditipu pada saat itu. Udah ada saatnya. Allah SWT jadikan itu. Tentu dengan saya bilang tadi kebijaksanaan Allah. Ada pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Pengalaman hidup itu mahal sekali. Kita kalau sudah tahu, oh ternyata bermuamalah begini, hasilnya begini nih. Kita jadi punya pengalaman hidup. Sekali kita tertipu, kita tidak akan tertipu ke depannya. Sekali kita begini, kita akan tahu. Jadi Allah memberikan pelajaran dengan cara seperti itu. Wa'lam anna an-nasr ma'as sabr. Ini digaris bawahi, dikasih poin nomor 5. Dan ketahuilah, kemenangan selalu ada bersama kesabaran. Ya. Dan masuk dalam makna sabar, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Jangan gunjing dibalas gunjing, keliru. Karena dia dosa, kita dosa, dia dihukum, kita dihukum. Enggak, justru puncaknya di situ sabar. Orang gunjing sudah. Orang fitnah, jangan balas dengan fitnah. Jangan sama sekali. Kita biarkan hubungan kita ini dengan Allah secara langsung. Ini semua yang berhubungan dengan kita, mau suami, mau istri, mau orang tua, mau anak, mau lingkungan ini, Allah yang membuat ada variabel hukum dengan mereka. Tetap kita hubungan dengan Allah SWT. Jangan. Pasangan selingkuh, jangan selingkuh. Dia dihukum, kita enggak nanti. Allah SWT selamatkan kita. Kalau dia buruk, Allah pisahkan. Allah tangkan penggantinya nanti yang lebih baik. Tapi jangan kita ikut-ikutan rusak. Jangan. Gak boleh balas kebodohan dengan kebodohan. Gak boleh bahas kejahatan dengan kejahatan, tidak. Sabar, dan sabar maknanya sudah pernah kita bahas di babnya sendiri. Terima takdir Allah, ikhtiar cari jalan keluar. Kalau kita ditanya, apa benar kau begini? Enggak, saya enggak begitu. Itu cukup. Aktivitas biasa saja. Tetap makan, tetap keluar, biasa saja. Enggak usah peduli, Allah punya cara. Itu yang dimaksud dengan hadits ini. Dan ini jaminan. Tidak perlu khawatir dengan itu. Dikatakan di sini, ketahuilah kemenangan pasti akan datang dengan sabar. Pasti Allah akan menangkan kita. Mau orang jelek-jelekin, orang biarin aja. Bahkan dia pegel sendiri tuh kalau kita nggak terpengaruh. Itu. Emosi itu kalau sudah terkena dalam jiwa kita, Bapak Ibu sekalian, kita dikuasai oleh syaitan. Dan akan buyar semua ide. Akan kacau semua pekerjaan. Bahkan kita kadang-kadang kalau emosi bisa marah sama semuanya. Apa saja kita marahin. Ada orang marah sama pintu. Lah ya, pintunya kena angin sedikit, marah-marah. Mungkin sendalnya, sepatunya satu, dia mau pakai kedorong sedikit, marah sama sepatunya. Karena sudah tidak bisa kontrol. Makanya nggak boleh, Nabi larang itu. Nggak usah hadapi dengan emosi. Tenang aja. Allah lagi coba, ya Allah berikan saya kesabaran. Ya. Saya mudahkan saya untuk melalui. Jalani saja. Karena bukan cuma kita loh. Siapa orang di antara kita tidak pernah disakiti oleh orang? Coba tanya diri sendiri. Kalau kita sendirian mungkin wajar kita bertanya. Ini semua orang. Semua teman kita kalau ditanya, kamu pernah disakiti orang nggak? Kamu pernah nggak utang tidak dibayar? Ada nggak orang sini, Masya Allah, utang dibayar semuanya? Hah? Hebat sekali itu kalau ada. Misalnya ada 3 orang yang utang, semuanya bayar lengkap.
Mungkin yang bayar 1 orang, 2 orang, yang kalau dia betul-betul amanah. Tapi banyak yang orang enggak, lari. Ya. Dan seterusnya. Semua cobaan ada. Cobaan sakit iya, gangguan orang iya, ada masalah dalam rumah tangga, ada saja, ada saja. Itu semua dilalui oleh para nabi, begitu juga dengan kita. Maka ketahuilah kemenangan akan datang dengan kesabaran. Digarisbawahi lagi, poin nomor setelahnya nomor berapa? Nomor 6. Wa annal faraja ma'al karb. Dan ketahuilah kelonggaran itu bersama kesulitan. Enggak ada orang terus dia dalam keadaan susah, enggak ada. Pasti Allah berikan kelonggaran. Tapi biasanya ada kesulitannya dulu. Ada hambatan-hambatannya. Enggak ada orang tanpa belajar duduk begini terus jadi pintar, enggak ada. Ini kan duduk, nulis, merenungi, muhasabah, ini butuh kesulitan, juhud, ada upaya. Sholat malam, sedekah pada saat kita lagi perlu. Semua itu butuh kesulitan yang kita hadapi. Tapi setelah itu ada kelonggaran. Artinya Allah SWT akan berikan kita hasil lebih besar daripada itu. Dan Allah kalau memberikan satu cobaan, Allah akan berikan balasan nanti, itu berlipat daripada cobaan kita. Lebih besar daripada itu. Sebagaimana kita tahu balasan ibadah lebih besar daripada perbuatannya, balasan hukuman dosa lebih besar daripada perbuatannya. Orang sholat 2 rakaat sholat duha bisa menutupi sedekah 360 sendi. Puasa sehari di jalan Allah, Allah akan hilangkan dari dia Allah akan jauhkan dari api neraka 70 tahun. Sehari puasa 70 tahun jauh dari api neraka. Begitu hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, siapa yang puasa karena Allah, misalnya Senin Kamis saja puasa sunnah, apalagi kalau wajib, maka Allah akan jauhkan dia dari api neraka sejarah 70 tahun. Jadi perbuatan ibadah sedikit, balasannya besar. Perbuatan dosa juga sedikit, hukumannya besar. Bisa saja orang zina sejam, hukumannya malah setahun sakit. Sejam dibalas dengan 365 hari. Lebih berat. Kalau orang fahamin, dia tidak akan buka pintu dosa, dia akan sibuk dengan ibadahnya. Karena ini balasannya besar, ini juga hukumannya berat. Gitu kan. Maka ini yang dimaksud dengan kalimat tadi. Kemudian yang terakhir dikasih angka 7, wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Allah SWT pasti akan berikan. Dan ini Allah sudah jelaskan dalam firman-Nya, fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Baik, ini hadis nomor 63. Kita masuk hadis nomor 64. Kita akan bahas sampai hadis 65 ya. Hadis nomor 64 secara urutan dari awal, tentu saya sudah bilang ini yang berurut secara angka. Tapi yang kita pelajari sudah lebih daripada ini. Lebih dari 100 hadis sudah kita bahas ya. Karena kadang-kadang dalam satu penjelasan kita ikutkan dengan beberapa hadis yang lain. Dan ini adalah hadis keempat khusus di bab kita. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, innakum lata'lamuna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'ri kama na'udduha ala ahdi Rasulillah SAW minal mubiqat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Anas radhiyallahu anhu, sungguhnya kalian melakukan amalan yang menurut pandangan kalian lebih kecil daripada rambut. Padahal kami, para sahabat, pada masa Rasulullah SAW menilainya termasuk dosa-dosa yang membinasakan. Hadis ini pendek sekali tapi punya makna yang luas. Jadi Anas bin Malik ini radhiyallahu anhu adalah pembantu Nabi SAW. Beliau jadi pembantu selama 10 tahun di rumah Nabi SAW. Dan hidup Masya Allah, Allah berikan umur sampai mendekati umur 100 tahun. Ya. Jadi dia hidup melihat perkembangan umat Islam. Jauh lama sekali umurnya Masya Allah panjang. Sampai di zaman Umayyah. Ya. Jadi sangat jauh. Setelah umur 90 tahun baru meninggal. Waktu kalau tidak salah Nabi SAW meninggal umurnya Anas ini masih 20-an tahun, mungkin kurang. Maka dia hidup 90 tahun, jadi masih ada sekitar 70 tahun setelah Nabi SAW meninggal hidupnya. Cukup panjang umurnya. Jadi dia lihat banyak sekali kehidupan-kehidupan yang terjadi di tengah umat Islam ya. Yang pada saat itu umat Islam anggap remeh. Kayak mereka berbohong, menipu di pasar, ya, terbukanya aurat dari para muslimah. Kemudian karena dianggap biasa oleh Anas bin Malik diingatkan. Sesungguhnya banyak amal-amal yang kalian menganggap itu lebih ringan daripada sehelai rambut. Padahal kami menilainya itu dosa besar di zaman Nabi SAW. Gitu kan? Banyak sekali kadang-kadang orang tidak sadar masalah ini. Jadi mungkin karena pelanggaran-pelanggaran agama yang dianggap, ini kan dosa kecil.
atau mungkin ya ini sederhana, semua orang lakukan kok, misal. Maka saya juga ikut-ikutan. Enggak boleh seperti itu ya. Kata Nabi SAW, perumpamaan dosa-dosa kecil itu seperti seseorang yang membawa ranting-ranting. Membawa ranting. Jadi kalau dia bawa ranting satu, kecil awalnya. Tapi kalau dia bawa ranting yang kedua, ranting yang ketiga, lama-lama ranting itu akan berkumpul. Dosa kecil kalau terus dibuat, maka nanti akan jadi seperti ranting-ranting yang banyak, yang akhirnya jadi masalah. Sebab itu sudah bisa cukup untuk membuat api unggun, gitu kan. Dosa-dosa kecil kalau terus diulang, nggak apa-apa deh, ini kan dosa kecil. Nggak apa-apa, semua orang Islam lakukan. Maka ini jadi bahaya, jadi dosa besar buat dia. Dan akumulasi dari dosa besar itu akan menjadi masalah. Menghilangkan sebagian fasilitas dari Allah. Dosa besar itu kalau sering ada, maka akan menghilangkan fasilitas dari Allah, gitu kan. Kemudian juga mendatangkan permasalahan-permasalahan yang berat dalam kehidupan, ya, karena akibat dosa-dosanya tadi, ya, yang dia lakukan. Kemudian terputusnya, ya, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang mungkin dia bisa dapatkan derajat tinggi di surga, dia jadi nggak dapat gara-gara perbuatan itu. Saya sudah bilang pernah, dosa itu dipelajari untuk dijauhi, bukan dicoba. Babi haram, nggak usah bilang saya mau tahu dulu rasanya, nggak usah coba, haram ya sudah. Khamar haram, baik saya mau tahu dulu rasanya, bir itu bagaimana, whisky bagaimana, ganja itu dilarang, kenapa sih saya mau coba dulu? Nggak usah coba, udah dilarang. Zina dilarang, tidak usah coba zina, sudah. Ada solusi-solusi lain kan gitu. Kita dilarang khamar, ada madu, ada sirup, ada susu, saya sudah pernah bilang itu. Zina dilarang, ada nikah. Dilarang apalah, ini semua ada gantinya. Makanan-makanan banyak gantinya yang halal gitu kan. Maka harusnya kita paham masalah ini. Itu kurang lebih makna daripada hadis ini tentunya. Kemudian hadis yang terakhir yang kita pelajari, hadis nomor 65. Dan ini hadis kelima dalam bab kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, Inna Allah Ta'ala yaghar, wa ghairatullahi Ta'ala ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaih. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu cemburu. Dan kecemburuan Allah adalah jika seseorang mendatangi apa yang diharamkan oleh Allah kepadanya. Allah haramkan banyak hal, tujuannya itu untuk supaya dijauhi. Maka Allah cemburu, kenapa orang ini saya sudah larang masih dia lakukan, kenapa dia masih ikut syaitan? Kan gitu. Sama kalau kita punya perusahaan, kita sudah bilang, kerjakan ya, 1, 2, 3, 4, 5, ini fasilitas yang akan kau dapatkan. Jangan langgar ya, ini pelaturan, tidak boleh ini, tidak boleh, nanti ada kena hukuman ini. Maka pimpinan perusahaan mungkin dia bisa kaget kalau ada orang tetap melakukan pelanggaran. Kenapa ya? Fasilitas sudah banyak, kenapa harus dia lakukan pelanggaran? Itu kurang lebih rasionalnya. Di dalam hadis yang lain yang menjelaskan juga masalah ini adalah kejadian seorang sahabat yang pernah menemukan istrinya selingkuh. Dia pulang ke rumah ada sama laki-laki lain. Dia nggak tahu harus melakukan apa, kaget, shock dengan itu. Lalu dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya pulang rumah saya temukan istri saya sama laki-laki lain. Maka Nabi SAW waktu itu terdiam, belum menjawab, karena menunggu wahyu. Rupanya saat seorang sahabat Nabi yang lain keluar dari saf, atau berdiri dari saf lalu mengatakan, ya Rasulullah, kalau terjadi pada keluargaku, maksudnya kalau istriku begitu, aku akan membunuhnya. Makna membunuh maksudnya dirajam, karena orang sudah menikah kalau berzina dirajam. Terapkan hukum Allah di situ, supaya dia kapok, yang lain juga jadi kapok gitu. Maka kata Nabi SAW, apakah kalian lihat cemburunya saat, lihat bagaimana saat tegasnya, melanggar hukum, jangan tidak. Karena kalau tidak dihukum malah tambah lalai nanti, gitu kan. Lalu kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ana agyaru min Sa'ad. Saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Kok saya sudah larang? Kerjakan 1, 2, 3, 4, 5, ini pahalanya, ini surga. Surga itu begini, begitu, begini, panjang lebar diceritakan. Tinggal ikutin saja sampai mati selesai. Jangan buat ini ya, ini dosa. Ya, tadi bakti sama orang tua, apalah segala macam sholat. Ini enggak, durhaka sama orang tua, zina, riba. Jangan ini dosa. Ini hukuman-hukumannya. Nanti neraka. Neraka itu begini dan begitu dijelaskan semua. Kok masih ada yang mau kesini dari umatku ya? Kata Nabi SAW, aku cemburu dengan itu. Kok lebih dipilih syaitan daripada aku? Lalu kata Nabi SAW, Wallahu aghyaru minni wa min Sa'ad. Allah lebih cemburu lagi daripada saya dan Sa'ad. Kok sudah saya kasih, saya ciptakan, saya pandu, kok masih tidak mau gitu? Itu maknanya. Jadi Allah SWT cemburu. Dan di sini kita ambil pelajaran penting kalau Allah memiliki sifat-sifat yang mulia, diantaranya Allah cemburu. Dan cemburu ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif ya, kalau dalam kehidupan kita.
Dia akan positif dan benar kalau kita cemburu pada saat terjadi pelanggaran agama saja. Jadi kalau pasangan kita buat hal haram, di situ kita cemburu. Dia berhubungan gelap, haram, zina, di situ kita cemburu, iya. Tapi jangan salah gunakan, jangan salah tempatkan. Ada orang cemburu dengan anaknya, cemburu dengan mertuanya, ini salah. Ya boleh. Masa kamu sama anak-anak dekat sama saya tidak? Cemburu sama istrinya, cemburu sama suaminya. Loh, itu anakmu, gimana caranya? Habis mau bagaimana gitu? Ya. Saya pernah gitu pulang ke rumah, anak-anak langsung datang main-main sama saya. Istri saya bercanda sebenarnya, dia cuma bilang, kalau anak-anak Masya Allah perhatiannya. Loh, ini anak dari kamu loh ini. Dan mereka memang butuh orang tuanya. Nanti selesai main sama anak, perlu kita punya waktu. Keliru, ada orang cemburu sama mertuanya. Ibu kamu jangan datang lagi. Nah kalau datang ke rumah cerewet, ya resiko nikah sama anaknya. Cobaannya mertuanya cerewet, ya wajar lah. Ya, gitu. Harus kita sabar. Ya, gitu. Kalau mau semuanya mulus nggak ada, ya nggak mungkin. Manusia sendiri sudah ambil pelajaran. Orang kalau buat film nggak ada penjahatnya, nggak ada apa semua, semuanya mulus-mulus dari awal, nggak ada yang nonton itu. Histori manusia memang sudah begitu. Ya. Bukan saya ajar nonton film ya, enggak. Tapi saya cuma kasih contoh, manusia ambil pelajaran dari situ. Karena kalau ada hambatan-hambatan, ada penjahat, ada ini, ada itu, memang gitu kehidupannya. Jadi ada makna kehidupan itu. Kita nanti kalau sudah meninggal baru kita sadar, oh ternyata cobaan itu dulu untuk ini ya. Oh ternyata itu begini ya. Oh syukur saya ini bersabar di sini ya. Kita jadi tahu histori kita. Begitu kita meninggal, oh ternyata ini histori saya. Ini lahir, ini mati. Inilah kenangannya semua. Sebentar sekali kita. Seperti sekejap mata. Orang kalau meninggal baru sadar, oh ternyata cuma sekejap mata ya. Syukur waktu itu saya sabar ya. Orang ini ganggu saya. Oh kalau saya tahu biar saya diganggu seumur hidup tidak apa-apa nih. Karena pahalanya banyak gitu kan. Memang sudah begitu. Karena kita bisa kerucutkan masalah. Kalau kita sedang hadapi masalah Bapak Ibu sekalian, maka lihatlah di sekitar kita, buka mata kita. Oh ternyata saya masih makan, saya masih minum, saya masih tidur, masih aja. Cuma yang sedang berkecamuk pikiran dan perasaan. Tinggal dikontrol dengan syariat. Maka akan aman insya Allah. Dan semua orang dicoba, bukan cuma kita. Lolos dari cobaan ini akan ada cobaan yang lain. Tujuannya untuk peninggian derajat dan pembersihan dosa. Itu maknanya. Jadi cemburu dibolehkan kalau pada hal yang positif. Ya, hal yang positif. Pelanggaran agama terjadi, iya. Tapi cemburu yang salah ini pada mertua, pada anak, pada saudara, pada ipar, ini bukan pada tempatnya. Ada orang mau menunjukkan cintanya pada pasangan tapi cemburunya salah. Semua dicemburuin. Mau pakai baju suaminya, kayaknya jangan pakai baju warna biru deh. Nanti kamu dilihat sama orang. Apa hubungannya? Orang semua pasti lihat. Masa biar baju dicemburuin? Enggak mungkin. Pakai sepatu ini aja. Ada rambut putih, biarin aja putih deh. Biar nggak ada yang suka. Apa hubungannya? Mau putih mau hitam tetap saja orang suka kalau memang. Nggak ada hubungan. Jadi ini keliru. Mudahkan kehidupan. Sesuatu yang sifatnya tidak perlu, tidak usah dicemburuin. Nggak ada gunanya itu kan. Itu yang manfaat memang dasarnya pelanggaran agama, iya. Pasangan juga jadi nyaman dengan kita karena dia merasa selalu nyaman. Tidak ada tekanan-tekanan, itu penting. Karena banyak kasus rumah tangga terjadi bahkan sampai pencerian karena ini. Cemburu yang berlebihan. Bukan pada tempatnya. Akhirnya jadi masalah, ribut sama mertua. Istrinya selalu marah kalau mau ibunya mau datang. Dia pilih antara ibu saya atau istri saya. Pastilah dia cenderung ke ibunya nanti. Ujungnya ribut. Tinggalkan rumah tangga, kacau semuanya. Anak-anak jadi terbengkalai. Kasusnya cuma karena masalah cemburu yang salah ini. Kita kembali ke bahasan kita. Cemburu sifatnya positif. Dan semua yang dinisbatkan kepada Allah itu positif. Seperti cemburu tadi kalau di alam manusia ada positif ada negatif. Kalau Allah tidak, Allah cemburu positif. Seperti juga Allah punya sifat sombong. Manusia nggak boleh sombong. Tapi Allah punya sifat sombong, tapi dengan kemahabesarannya Allah. Makanya Allah mengatakan atau dikatakan dalam hadis qudsi Allah berkatakan, sombong adalah pakaianku. Gitu kan? Siapa yang coba mencontohiku atau mengambil itu, maka aku akan melemparnya ke dalam api neraka. Tapi Allah dengan kemahasempurnaannya. Kalau dinisbatkan pada Allah kemahasempurnaan, kita harus menisbatkan nama-nama dan sifat Allah sesuai dengan apa yang tertulis. Tidak boleh kita takwilkan. Jangan diinterpretasikan. Jangan dikatakan, oh Allah cemburu, oh bukan cemburu tuh. Atau dikatakan Allah turun di sepertiga malam, oh bukan Allah turun tuh. Maksudnya rahmatnya datang. Loh, Nabi bilang Allah turun, ya sudah. Kita imani Allah turun, jangan diganti-ganti nih. Gitu kan? Tidak usah juga kita tashbih, menyerupakannya dengan makhluk. Menganggap turunnya sama dengan makhluk. Tidaklah. Dalam ayat dikatakan misalnya Al-Quran, Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Gak usah kita
alihkan, oh ini bukan tangan, ini maksudnya kekuasaan. Loh, Allah bilang tangan kok. Selesai. Kita imani apa adanya. Dan tidak usah ditashbihkan. Nggak usah diserupakan dengan makhluk. Karena memang berbeda. Dikatakan Allah tertawa. Dalam hadis lain ya. Dengan dua orang yang saling membunuh dua-duanya masuk surga. Maka para sahabat bertanya, Rasulullah bagaimana ceritanya? Kata Nabi SAW, ada seorang muslim berjihad. Dibunuh oleh seorang kafir. Mati syahid dan dia masuk surga. Berapa waktu kemudian si kafir dapat hidayah. Masuk Islam. Jihad juga. Terbunuh lagi mati syahid. Maka orang yang dibunuh pertama sama orang yang membunuhnya, akhirnya juga mati syahid dia. Allah tertawa dengan itu. Allah tertawa? Iya. Kita imani apa adanya. Tidak perlu ditakwilkan. Jangan diinterpretasikan, oh bukan tertawa tuh. Gimana caranya? Kita seakan-akan menolak nama-nama dan sifat Allah. Nggak bisa. Tapi kita tidak usah tanyakan bagaimananya. Tidak usah kita mengatakan, oh menyerupai makhluk atau tidak. Itu kuasa Allah. Dikatakan dalam hadis lain juga, kalau neraka pada hari kiamat akan mengatakan, apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan? Terus neraka minta tambahan sampai pencipta Allah meletakkan telapak kakinya pada neraka itu. Dan mengerutlah satu sama yang lain neraka itu. Berkerut. Seperti berkerutnya daging yang sedang diinjak. Lalu dia mengatakan, dengan kemuliaanmu cukuplah. Baik, bagaimana caranya kita alihkan ya Allah? Dikatakan dalam hadis Allah meletakkan telapak kakinya. Tidak mungkin itu. Ya sudah kita imani apa adanya. Seperti itulah. Dan itu ditarik dalam semua nama-nama dan sifat-sifat sang pencipta Allah. Ulama ahli sunnah mengatakan kita tidak boleh menginterpretasikan, mentakwilkannya. Tidak boleh kita tashbihkan, menyerupakan dengan makhluk. Tidak boleh juga kita mentakif, menanyakan bagaimananya. Gitu kan? Karena itu, dan tidak boleh yang keempat kita ta'til, kita tolak. Karena memang itu nama-nama dan sifat Allah yang mulia. Gitu kan? Ada beberapa kelompok dari kaum muslimin yang menolak ini atau mentakwilkannya. Ya semoga Allah SWT jaga kita dalam pemahaman yang benar. Dan apa adanya Allah cemburu berarti Allah cemburu. Di situ kan. Sudah dijelaskan. Allah turun. Allah punya tangan. Ya Allah punya mata melihat, itu kuasa Allah. Kalau disebutkan dalam ayat Al-Quran karena begitu lafadznya. Allahu a'lam. Baik, insya Allah pertemuan akan datang kita akan lanjut di hadis nomor 66. Allahu a'lam. Sampai situ tentu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita. Dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti, diterima dengan kemahamurahan Allah dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa tidak terkecuali yang pernah kita lakukan, sengaja tidak sengaja, kecil atau besar, samar ataupun nyata, semuanya diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala. Dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Semua umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga saja siapapun yang menginginkan keburukan bagi Islam, bagi muslimin, bagi negeri tercinta Indonesia ini, semua dikembalikan di budaya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga seluruh utang negara ini dilunasi oleh Allah dengan kemahamurahannya. Dan juga semoga Allah karunia kita pemimpin-pemimpin yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Tidak pernah kita lupa doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasi kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua hadiri majlis ini, yang mengikuti acara kita live dan juga yang mengikuti siaran-siaran ulang pun semuanya disatukan di surga Firdaus ya tanpa hisab. Sebagaimana kita disatukan di majlis ilmu yang mulia ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.